Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di pertemuan kedua ini, saya mau ngasih materi ke kalian. Ini ada komunikasi video sama komunikasi audio video. Komunikasi video apa sih itu komunikasi audio? Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu pendapat ataupun perilaku baik secara lisan maupun secara tidak langsung. Pengertian video. Video adalah sebuah teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak. Jadi contohnya gambar bergerak itu banyak ya, yang di video YouTube, terus di TV. Selanjutnya ada pengertian komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan, atau sebuah alat komunikasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Komunikasi ini memungkinkan beberapa orang untuk bertemu pada saat yang sama tanpa memperdulikan tempat dan waktu. Komunikasi ini memungkinkan untuk melakukan sesuatu tanpa harus menemui si penerima. Contoh kayak kalian video call ya. Kalian video call sama keluarga ataupun sama teman. Jadi nggak harus ketemu sama orangnya, tapi kita bisa lihat orangnya dan mendengar suaranya. Manfaat komunikasi video dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan si penerima. Tadi seperti yang saya jelaskan ya. Dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak jauh tanpa mengenal waktu. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Contohnya seperti ini. Saya ngasih materi ke kalian lewat video seperti ini juga salah satu manfaat dari komunikasi video. Bentuk-bentuk komunikasi video. Ada beberapa macam bentuk-bentuk komunikasi video dalam kehidupan sehari-hari, seperti gambar, sketsa, diagram, grafik, dan bagan. Ini yang pertama ada gambar. Adalah bentuk komunikasi video yang paling sering kita jumpai dan paling umum digunakan. Biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan iklan dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya iklan dengan gambar itu kayak banner, spanduk. Sketsa adalah komunikasi video dalam bentuk gambar sederhana atau bisa juga disebut sebagai draft kasar yang melukiskan gambar pokok tanpa detail. Sketsa juga bisa memperjelas sebuah pesan. Diagram adalah bentuk komunikasi video yang berbentuk gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara besar. Kalau yang diagram kayak misalnya diagram flowchart yang kalian pelajari pas kelas 1. Bagan adalah sebuah komunikasi video yang menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh penerima. Bagan juga dapat memberikan ringkasan butir-butir penting dalam penyajiannya. Grafik adalah bentuk komunikasi video yang berupa gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol verbal atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Misalnya grafik tentang pertumbuhan. Ini yang kedua, komunikasi audio video. Komunikasi audio video adalah komunikasi audio video atau biasa yang disebut komunikasi
Audiovisual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambar sekaligus pendengaran sekaligus pendengaran. Jika begitu, maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan dan juga pendengaran. Contoh komunikasi audio video, karena menggunakan dua media sebagai komunikasi audio video, maka contoh semakin meluas juga karena perkembangan zaman di mana setiap ada video pasti ada audio. Contohnya film adalah sekumpulan gambar yang sudah diedit atau biasa disebut dengan frame yang sudah digabung sehingga membuat gambar bergerak menjadi lebih hidup dan nyata. Video hal ini sama dengan film, yaitu menggabungkan gambar-gambar berbeda agar bisa bergerak, namun yang membedakan adalah kuantitas juga durasinya. Televisi, alat menerima sinyal gambar sekaligus suara dengan mengubah sinyal radio menjadi gambar berupa video atau suara. Ciri-ciri komunikasi audio ini yang pertama ada bersifat linear, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang lebih tetapkan sebelumnya oleh perancang, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Untuk pertemuan kedua ini saya hanya ngasih materi, untuk minggu depannya baru kita ada sesi tanya jawab. Jadi nanti kita pakai Meet, terus saya akan tanya-tanya ke kalian tentang materi yang saya sampaikan di video ini. Kalian boleh catat ataupun kalian ringkas yang penting-pentingnya aja, itu boleh sekali. Tapi untuk pertemuan ini cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.